Ya, tubuh Agatha bersama-sama dengan pikiran Agatha. Pikiran Agatha adalah Agatha, tapi bukan tubuhnya Agatha. Paham? Pikiran saya dengan tubuh saya ini bersama-sama. Pikiran saya namanya Agatha juga. Dan dalam satu kodrat manusia. Paham nggak di sini? Beda nggak badan saya sama pikiran saya? Sama atau beda? Pikiran saya atau suara saya lah? Suara saya sama nggak sama badan saya, Bang? Atau suara saya Beda. bersama-sama dengan Suara badan itu saya? tidak bisa dikatakan badan manusia. Beda. Bagus. Tapi suara saya bersama-sama dengan badan saya kan? Iya, iya. Iya, badan saya manusia. Berarti Suara ketika saya kita manusia ngomong nggak? sendiri. Sabar. Suara saya suara manusia. Karena hakikat saya manusia. Ya. Dan badan saya juga manusia. Ada berapa manusia kamu lihat? Satu. Sama seperti Allah ya. Masuk ya, kita masuk ya. Paham yang tadi ya? Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bapa itu Allah. Firman itu juga Allah. Karena satu hakikat, yaitu Allah. Jadi ngomongin Allah itu ngomongin hakikat. Makanya firman. Makanya saya katakan tadi, dengan sang kalau memang Yesus ini adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia atau Allah yang menjadi manusia, maka ketika Yesus berdoa di Matius 11:25, apakah Yesus ini berdoa kepada dirinya sendiri? Bapa. Tadi kamu bawa itu Yohanes 5 itu. Iya, Bapak. Artinya di situ Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan? Bapa dengan anak ini berbeda, Bang. Bapak dengan anak berbeda. badan. Terus tadi katanya sama. Nih. Nggak ada. Gue bilang sama. Hidupnya itu sama-sama hidup. Pada mulanya adalah firman. Bersama-sama, Bang. Berarti ada dua yang berbeda, Bang. Bersama, Bang. Oh, berarti Tuhannya saya, dua gitu. Tuhannya Agatha dua maksudnya. Loh, Bang. Badan saya sama nggak dengan dengan Loh, suara saya? Bapak itu nggak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Bagaimana bisa sama? Firman nggak bisa dilihat, Bang. Firman itu nggak bisa dilihat. Yang dilihat itu kemanusiaannya. Iya, Nggak bisa tetapi dilihat. gini loh. Kalau memang Yesus ini adalah Bapa atau Allah itu sendiri, maka di situ Yesus. Saya bilang Yesus bukan Bapak. Terus Yesus ini Anda siapa? Yesus siapa? Firman dengan Bapa beda. Tadi lu Yohanes 5 ayat 26, Bapa dan anak. Anak itu firman. Kemana sih kepalamu? Anak dengan Bapak sama nggak? Sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Suara saya sama nggak sama badan saya? Enggak, saya tanya Bapak dengan anak sama apa enggak? Ya udah, suara saya beda dengan badan saya tapi satu. Bapak dengan anak ini sama apa enggak? Beda. Beda, berarti ada dua oknum kan kalau beda? Kok dua oknum? Saya ada Duh. berapa? Bapak Oke, dengan kamu anak bilang sama saya enggak? dua. Kamu mau bilang saya dua? Bukan. Kamu bilang saya dua. Enggak, berarti sama dengan Suara Tuhannya. saya sama Agatha enggak? sama dengan Tuhannya. Suara saya Tuhannya. Suara saya sama nggak sama badan saya? Boleh enggak saya Suara saya sama boleh enggak saya katakan suara itu Agatha? Boleh nggak saya katakan suara itu Agatha? Kalau memang suara itu sama dengan Agatha, Loh, beda, ketika Agatha beda, mengucapkan beda. sesuatu yang buruk, kenapa suara itu nggak ditangkap? Kamu lihat badan saya sama nggak sama suara? Iya sama. Makanya saya Beda, suara saya nggak kamu lihat, bro. dengar dulu, makanya jangan mute. Kalau memang Suara saya nggak kamu lihat, bro. Suara saya kamu dengar, jangan goblok. ya tadi kan bilang mengatakan satu kan, betul nggak? Agak Tuhan, memang dungu kok ya. Ini saya tanya. Kak. Ini satu nggak? Ini satu. Satu. Ini satu nggak? Ya terus. Bisa ngomong nggak ini? Bisa ngomong nggak? Ini bisa ngomong nggak ini? Mana bisa ngomong benda mati? Kenapa dia nggak bisa ngomong? Karena benda mati. Iya itu satunya hidup Berarti- itu. Saya jelasin. Satunya hidup itu punya 3 realita berbeda. Apa realita berbeda dalam satu yang mendiami? Roh atau nafas, suara atau pikiran, dan badan. Itu yang menyusun satu manusia hidup. Berbeda dengan satunya botol. Kalau botol ini mati, dia satu karena tidak ada roh yang mendiaminya. Kalau saya satu didiami oleh roh dan pikiran saya. Udah ngerti perbedaannya?
Jangan satu di otak kau itu, satu kayak bilangan gini dengan satu gini. Satunya ini aja beda sama ini, Dek. Gini, Beda kan? tadi Beda kan nggak? bilang Beda atau sama? Bapa dan Yesus ini adalah satu hakikat, betul nggak? Ya. Iya, suara saya dengan badan saya juga satu hakikat. Apa hakikatnya? Manusia. Berarti sama Yesus itu dengan Agatha, berarti gitu maksudnya? Hah? Enggak. Enggak. Kalau nggak sama, kenapa menganalogikan dengan Agatha? Supaya kau ngerti dong. Jangan menganalogikan. Nih, saya lagi analogikan. Ini analogi gini ya, goblok ya. Di bawah dulu ya, goblok ya. Goblok, denger ya. Maaf ya, kamu saya katakan goblok dan dungu. Kamu tadi sudah mengatakan saya satu. Suara saya beda dengan ini. Badan saya. Ini satu yang saling mendiami. Ngerti nggak sih? Kok gobloknya luar biasa. Tunggu, ada WA. Oh, siap Bang Meta. Oke. Ya. Banget. Iya, capek banget loh. Ini udah sampai saya bikin kayak gini loh. Ini satu mati dia udah tahu mati. Kenapa? Karena tidak ada roh yang mendiaminya. Ketika roh itu masuk ke sini, itu kan tetap satu, nggak dihitung dua. Karena hakikatnya apa? Botol. Iya, dikik karena gobloknya luar biasa ya. Gini ya teman-teman ya. Kalian jangan dulu deh ngomongin Allah. Ngomongin dulu manusia deh, minimal paham dulu kau hakikat manusia. Kalian ini nggak ngerti hakikat manusia. Kalau kamu bilang, berarti kamu sama dong dengan Yesus. Manusia itu memang diciptakan menurut gambar Allah kok. Memangnya kamu kira dapat gambaran seperti ini dari mana kalau nggak dari Allah? Ini luar biasa dong. Kok kira dia nggak punya konsep? Allah itu berpikir. Makanya dia punya firman. Dengan firman lah berpikir. Nggak, bro, tadi tuh dia nggak ngerti hakikat. Jadi dia taunya Allah itu ya oknum. Allah itu oknum. Bukan, dia udah ngejawab tadi. Dia udah tahu. Cuman dia goblok. Oh. Udah. Ini ya, saya kasih tahu ya. Kalau dia mendebat saya artinya masuk. Tetapi kalau dia itu dia nggak masuk. Dia udah ngerti itu. Udah dapat pelajaran di hari ini. Itu semangat ya nyembah batunya ya, Dek. Kita tetap semangatin mereka ya, walau mereka menyembah yang satu tidak beranak dan tidak diperanakan dan nggak hidup. Apa itu? Tuh. Batu. Halo, Tian. Iya, halo Kak. Apa kabar? Baik. Silakan Bang, mau nanya apa Bang? Islam Kristen Bang? Kristen Kak, Kristen Protestan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kakak Katolik apa Protestan? Kristen saya. Kristen ya. Iya. Oke, agak lama ya, kita naikkan lagi. Aku penasaran banget, dia udah mulai pinter ya, dikit. Silakan Wong, apa yang belum kamu paham Wong? Makanya gini, dengar dulu, jangan ngerocos kayak nggak jelas. Tapi udah begitu. paham ya? Tapi udah paham? Bagaimana paham? Tuhan jadi tiga. Oke, baik. Ini kebodohan saya tidak memahaminya. Makanya ya. tadi Oke. yang saya Sekarang gini. dengar dulu pertanyaannya biar jelas ya. Dengar ya, baik-baik dengar. Gini Wong. Saya nggak sanggup menjawab pertanyaan kamu. Sekarang saya tanya deh, Allahmu ada berapa? Tunggu dulu sebentar biar kelar. Takut sekali kau ditanya di blog semua. Takut sekali sih Agatha nih ditanya. Oke, silakan nanya lagi. Ini dengar baik-baik ya. Yang sesembahan itu siapa? Yesus atau Allah? Allah. Berarti Yesus bukan sesembahan. Yesus Allah. Di mana ayatnya Yesus Allah? Yohanes 1 ayat 14, firman jadi manusia. Bukan, Anda ada Yesus mengaku aku adalah Allah. Di mana ayatnya? Tunjukkan saya. Wahyu 1 ayat 17. Di mana? Akulah yang Coba awal baca. dan yang akhir. Nggak ada Akulah itu. yang awal dan yang akhir. Loh, Berarti ada, ketika ada. Oke, kalau memang itu dipakai, berarti Tuhan Agatha 2. Karena di Lukas 2 ayat 22 Yesus diserahkan kepada Tuhan. Betul nggak? Tritunggal. Allah saya nggak 2, Allah saya 1. Berarti 3 gitu. 3 dalam 1.
Loh, 3 dalam 1 gimana? Yesus kan di situ ketika genap hari pentahiran menurut hukum Musa, ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Oke, jadi kamu mau bilang satunya mayat sama dengan satunya saya? Bukan, di situ bayi Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ketika Yesus bayi sudah jadi Tuhan kan? Ya, Di situ Yesus kamu sudah mau jadi Tuhan. Iya. Betul nggak? Kamu mau bilang saya dengan mayat sama? Loh, kok saya dengan mayat sama bagaimana? Loh iya. Kan di situ di Lukas 2 ayat 22 Kamu mengatakan. maunya gini, sebentar bang, Di situ sebentar kan bang. kau Jangan mengatakan diulang. tadi Jangan dia Alpha diulang dan bang. Omega. Jangan diulang bang. Jangan diulang bang. Tuhan diserahkan dengan Tuhan. Ya kamu artinya kamu mau mengatakan saya sama dengan mayat yang satu, yang nggak punya roh dan nggak punya pikiran kan gitu. Itu Itu kan kamu Yesus sudah menjadi Tuhan. Betul nggak? Ketika dalam kandungan, itu makanya di situ di kemanusiaannya. Lukas 2 ayat 11 di situ telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya Tuhan itu keluar. Ketika Terus, di situ di saat hari pentahiran, dia diserahkan ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. ya, Tuhan ke bait diserahkan Allah. kepada Tuhan. Ke bait Itu Allah. bagaimana maksudnya? Iya, dia diserahkan kepada bait Allah. Diserahkan ke Tuhan, bukan ke bait Allah. Iya, di mana itu lokasinya? Diserahkan ke Tuhan. Iya, di Yerusalem Di kan? mana itu? Yerusalem Lokasinya kan? di mana? Bukan di bait Yerusalem Allah. kan? Bait Iya Allah. diserahkan tetapi kepada Tuhan. Iya. Kepada Tuhan kan? Terus Iya, artinya di situ ada 2 Tuhan. bukan Betul satu, nggak? satu. Loh, kok satu Yesus ketika bayi sudah jadi Tuhan, diserahkan ke Tuhan. Ya. Iya. Berarti ada 2 Tuhan kan? Satu. 2. Satu. Di situ Yesus sudah jadi Tuhan apa belum? Sudah sejak Sudah. sebelum dunia dijadikan dia udah Tuhan. Oke, ketika dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan, ayat itu coba dibuka, jelas sekali. Iya. Paslah bukakan dulu. Allah bersumpah demi Tuhan. Bukakan. Coba. Buka Lukas 2 masuk, ayat masuk 22. masuk. Ya, bentar ya, ini dibukakan. Berarti ya. Tuhan Agatha tuh 2 gitu. Enggak, satu. Ini kita buktikan satu. Coba buka 2, Pas. coba lihat aja, coba buka. Iya. Sabar ya, tunggu ya, dibukakan sama si Faslap ya. Iya, silakan. Nanti kamu yang baca ya, kamu yang baca sendiri ya. Iya, silakan. Yes. Buka Faslap. Gak usah ngomong Faslap, biar dia yang baca. Jangan ngomong, dia aja yang Iya, baca. silakan. Kamu yang baca ya, Bang ya? Ya, siap. Ya. Baca, Bang. Loh, apa ini takut dia? Baca dong, baca. Takut dia ya. Nggak berani Baca tunjukkan dulu, baca ayatnya dulu. kalau Tuhannya 2 Agatha ini. Loh, ini baca dulu dong, baca dulu. Lari kau kan Agatha. Jangan jadi Loh, pengecut nggak sanggup baca, langsung Selesaikan dulu satu, baru kita bahas itu. Nih, saya bacain ya kalau nggak bisa baca ya. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat, Selesaikan sesungguhnya itu. kami benar-benar kuasa. Jangan Ini Tuhanmu penakut, kenapa ada Agatha. banyak? Jangan penakut. Ini ada Tuhan, ada kami, ada aku. Silakan, Tuhanmu ada berapa? Kelihatan sekali kau penakut Agatha. Jangan diganti, jangan Sebentar diganti. aku jelaskan itu sebentar. Gak usah, enggak. Saya nggak sanggup menjelaskan ayat saya. Coba kamu jelasin dulu deh ini, gimana? Gak mampu kau Agatha ya, tunjukkan Tuhan Iya, saya nggak mampu. Ada Coba, 2 baik. Tuhanmu ya. Saya nggak Ada mampu. dua Coba berarti ya. jelasin dulu ini. Oke, baik. Ada 2 Maksud yang berarti. tadi, coba. Enggak, akui dulu. Tuhanmu 2 berarti ya. Iya, anggap ya. Ya, sekalian. Jangan sekarang- dianggap. Enggak konsisten namanya itu. Cepat, ini nih, silakan. Berarti silakan. Tuhanmu 2 ekor ya. Silakan bang. Enggak, kau jawab dulu. Tuhanmu 2 ekor ya. Nggak punya ekor bang, Tuhan bang. Loh, Silakan bang. Di situ kan Tuhan gelas. Yesus kan masih bayi jadi Tuhan, dicerahkan Bang, ke udah jijik ya? Jijik sama Al-Quran ya? Jijik ya? Udah mulai muntah sama Quran bang? Malu ya? Baca Qurannya ya? Nggak berani baca bang? Aku tak kata nih. Nggak berani baca bang? Qurannya bang? Nggak berani baca Biar Qurannya? konsisten. Loh, Jawab ini nggak berani baca bang? Ada Allah, aku baca ada kalau kami. sudah sepakat. Coba. Kalau sudah sepakat, baru aku jawab. Ini sepakat dulu lah. Ini. Iya, sepakat dulu Tuhan. Iya, ini Sepakat. dulu bang. Ini dulu bang. Abang nggak sanggup bang? Abang nggak sanggup jelasin ini? Nggak sanggup jelasin? Dulu baru aku jawab. Apa yang mau disepakati? Yuk, kau mengakui Tuhanmu 2. Enggak, Betul nggak? satu. 2. Enggak betul, satu. Loh, di situ kan Yesus masih bayi Tuhan. Di situ di Diserahkan mana? ke Tuhan. Mana? itu? Coba tunjukkan ayatnya. Yaudah, kamu Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Enggak, kamu silakan tunjukkan ayatnya. Oke, aku bacakan ya.
Sebentar, Ya. biar, Nggak, ditunjukin bagus. ayatnya. Aku tunjukkan ya. Buka kameranya, tunjukin ayatnya, datanya. Ayo. Sebentar. Siap, nggak apa-apa. Sebentar aja, Pak. Dibuka aja, Bang. Ya, lu aja, bawa data. Enggak, biar Jangan nanti biar bawa aku data. nggak dikira nipu nanti. Buka aja, Iya, Pak. iya, biar nggak Asumsi. dikira nipu, tunjukkan ayatnya. Silakan. Ayo asumsi. Silakan. Ini Allahnya berapa ekor nih? Nanti kita tanya Allah ada berapa Loh. ekor ya. Sabar. Ayo. Ya. Dibuka. Buka. Buka lah Tidak, kamu lah. suruh aja Prof asumsi. Oh, enggak bisa kamu dong. Saya bawa data, kamu bawa Enggak. data. Ayo. Nanti gini. Loh, nggak nanti aku sanggup. dikira- Nanti dikira aku tuh Kameranya. ngawur nanti. Dikira aku asumsi. Biar Nah, buka di dalam Ayo. laptopmu atau di Ayo. dalam HP-mu. Ya, buka. Kamu kan mau Ayo, bilang lah. Tuhan saya itu dua, jelas buktiin, 2 ekor buktiin. Tuhan itu kata. Jangan Ya kau udah, takut. buktiin. Coba teman-teman yang di Buktiin. bawah semua Buktiin Bukan, bukan, buktiin bukan. dong, buktiin pakai data dong bang, pakai data. Di sini nggak bisa asumsi. Udah bisa on cam kan? Bisa. Tadi udah buka kamera kok. Buka bang, buktiin dong. Kalau kamu bilang Tuhan saya 2 ekor, buktiin. teman-teman nih, biar Buka datanya. dulu makanya. Di sini 1,5 malu dong. Kamu cuman bacot, nyuruh-nyuruh orang. Coba Al-Hijr 6, coba buka. Ayo dong, dibuka. Kalau memang kamu bilang Tuhan saya 2 ekor, buktikan. Oke, sebentar Buktiin ya. pakai data. Ya, iya dong. Kita tungguin. Buka kameranya. Ayo. Ini kita lihat nanti Tuhannya berapa ekor ya, teman-teman ya. Astaga. Aku mau ambil handphone dulu satu biar kau paham. Oh iya, silakan. Buktiin ya. Dia tadi bilang Tuhan saya 2 ekor. Nanti kita buktiin juga Tuhannya berapa ekor. Jangan malu ya, Dek ya. Nanti siap-siapin aja fast lap yang aku sama yang itu tuh. Oh, Banyak kan? Ya, Allah mengutus rasul-rasul atas izin Allah. Banyak ini. Nah, tidaklah kami mengutus rasul tanpa izin Allah. Nah, siapa kami, siapa Allah? Bang Juma tolong. Ya, tahu kan ayat itu kan? Gua udah ready. Banyak banget ayatnya. Iya, gue udah ready. Kita lihat berapa ekor. Analisa 1 nih. Analisa 1 udah ready. Ya, ready kan itu. Tidaklah kami mengutus rasul tanpa izin Allah. Itu nanya berapa ekor itu. Astaga Tuhan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Biar aman, damai, sentosa akun saya ya. Lihat nih. Ya, silakan dibuka kameranya. Silakan. Aku bacakan. Ya. Ketika genap hari pentahiran, Ya. menurut hukum Taurat Musa, dia sini Yesus, betul nggak? Kemanusiaannya betul. Betul kemanusiaannya. Terus Dia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan, ya, Tuhan. betul nggak? Betul. Terus Berarti ada 2 Tuhan kan? bukan, itu kemanusiaannya yang diserahkan. Loh, berarti kemanusiaan Yesus bukan Tuhan.
Bukan, kan udah Manusia Yesus dibilang. bukan Tuhan. Bukan keilahian. Kan manusiaan itu berbeda dengan Berarti keilahian. Yesus, Di. berarti di Lukas 2 ayat 11 gagal dong, telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, gagal. Enggak. Loh, Enggak di gagal. situ yang lahir Tuhan yang lahir di situ. Oke, dengar Berarti ya. ayat itu dengar ya. gagal. Gini, bukan gagal. Saya jelaskan tapi Loh, nanti kamu jelaskan. kan tadi ya. Lukas 2:11 telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Betul nggak? Dengar ya dari awal ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, setiap anak laki-laki harus disunatkan. Di mana? Di bait Allah atau di bait Tuhan gitu. Lalu yang kamu tanyakan itu adalah kemanusiaannya dengan keilahiannya. Jadi menurut hukum Taurat, orang-orang Yahudi saat itu mengetahui dia dalam kemanusiaannya. Berarti Nggak Lukas ngerti. 2:11 gagal dong ketika lahir di Enggak Tuhan gagal, Yesus enggak Kristus di kota Daud. Enggak gagal. Ayat itu jelas Agatha, yang lahir Tuhan. Iya, Kristus Tuhan di kota Daud. Ingat Kristusnya. Ingat Kristus itu adalah nabi, imam dan raja. Raja sekalipun itu, Bro, disunat. Tapi di situ kan Kenapa? Yesus di situ dibawa Yesus, bukan ada imam, ada rabi, nggak ada di situ. Oke, saya tanya. Ya, Hmm, rumah Tuhan artinya rumah siapa? rumah Tuhan. Iya, yang punya siapa? Bait Allah itu kau katakan rumah Tuhan kan? Enggak, rumah Tuhan kan, ke rumah Tuhan kan. Rumah Tuhan, gereja itu rumah Tuhan nggak? Oke, ini sebenarnya Gereja itu gampang. rumah- Ini sebenarnya gampang. Ini bukan. Gereja itu rumah Tuhan saya. nggak? Enggak, Gereja kamu itu ini rumah udah mulai Tuhan. lari. Kamu takut karena udah mulai. Tuh, tak. Sekarang saya tanya, Yesus Tuhan. Tuhan dibawa ke rumah Tuhan, artinya dia dibawa ke rumahnya sendiri. Wow. Kan, nih, ke rumah siapa? Ya ke rumahnya. Waduh. Karena dia Tuhan, makanya dibawa ke rumah Jangan asumsi, Tuhan. Agatha. Karena dia Tuhan. Jangan asumsi, Makasih loh, Agatha. kamu sudah Masa iya? sabar. Dengar ya. Nih dengar teman-teman Agatha nih, Yesus dibawa ke rumahnya sendiri nih. Iya dong. Makanya Yesus ketika di Lukas dikata, ngapain kau nyari aku? Ini kan rumah Bapakku. Aku memang harus di sini. Itu karena punya. Oke. Ini, baca Berarti- ya. Dengar ya. Dengar. Saya baca. Kalau memang Saya nggak mengeksegese. kalau memang Yesus itu Agatha dengar dulu ya. Dan Di saya situ baca. kan rumah Saya baca ayat Tuhan. Berarti Tuhan Saya ini baca perlu ya. sama rumahnya sendiri gitu. Ya. Saya baca ya. Dan Silakan. ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke. Di mana Jelas ini? kan ayat itu kan? Bait Allah. Jelas Iya, ayat itu kan? Oke. Iya. Kan makanya di situ ada dua Tuhan. Oh, Yesus enggak. Tuhan. Betul nggak? Yesus Tuhan. Enggak. Loh, enggak? gitu. Enggak gitu maksudnya dua Tuhan. Saya tidak mengakui Enggak, ada dua Yesus. Tuhan. Saya Aku nanya Yesus Tuhan enggak? Tuhan. Kenapa diserahkan ke Tuhan? Ya karena dia Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Kok Tuhan diserahkan ke Tuhan? Agatha gimana Enggak, tuh? saya tidak mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan itu Di situ kan tadi bilang Yesus Tuhan. Ya. Kenapa yang namanya Tuhan ini diserahkan ke Tuhan? Tuhan mana lagi? Iya, Kan itu Yesus sudah jadi disunat. Tuhan nih. Karena dia disunat. Oh, begitu. Siapa yang berani nyunat Tuhan, Agatha? Simeon. Iya. Waduh, Agatha. Ada namanya Ayat itu jelas Simeon. sekali, Agatha. Ya, ini ya di bawah Ada ya dua dikatakan Tuhan, ya, Agatha, di situ. ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel. Oh, berarti Simeon. Tuhan ada yang memberkati. Masa sekelas Tuhan diberkati manusia, Agatha? Seharusnya Tuhan yang memberkati manusia, Agatha. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Iya, mereka di situ tuh Yesus kan? ibunya juga. Ya, termasuk Yesus juga kan?
Yesus itu mau disunat. Nah, ini kata Simeon. Iya, ya. makanya Ini di kata situ Simeon. kan, makanya Simeon memberkati mereka. Di situ Yesus Nih. diberkati manusia. Nih. Masa kata Tuhan Simeon. memberkati manusia? Masa manusia memberkati Tuhan? Seharusnya ya. Tuhan memberkati manusia, kata. Nggak apa-apa. Iya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Nah, kenapa Simeon ini memberkati? Bentar, saya matiin dulu. Ya, kenapa Simeon ini memberkati anak ini, memberkati kemanusiaan Yesus? Karena Simeon ini penuh dengan Roh Kudus. Memang Roh Kudus itu memberkati. Oh, gitu. Allah itu. Berarti kemanusiaan Yesus ini, kemanusiaan Yesus ini diberkati oleh manusia itu. Karena Diberkati melalui Simeon, karena Simeon iya, ini diberkati penuh dengan manusia, Allah. dipersingkat aja sama. Nggak bisa, karena Simeon Kan ini penuh Yesus dengan diberkati Roh Allah. manusia. Nih, dengar. Nih ya. Karena ini ya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias yang diurapi Tuhan. Ini, jadi karena ada Roh Kudus lah, sehingga melalui Simeon Roh Kudus itu memberkati kemanusiaannya Yesus. Nah, ini saya tahu. Abis ini kamu mau lari Di lagi situ dari kata, jawaban saya. yang lebih berkuasa, yang lebih memberkati manusia daripada Tuhan. Begitu maksudnya. Jadi kamu udah baik. Saya tahu kamu udah mulai lari. Jadi kamu nggak mau lagi Bukan lari, ngomongin. saya bukan lari. Ayat itu tambah ambil, tambah enggak jelas menjelaskan. Padahal ayat itu begitu jelas dibaca. Kau yang Bentar. Bang, itu kok jadi kamu kabur, nggak kan, itu mempertanyakan Agatha. lagi Ayat dua itu Tuhan. jelas. Oke. Jadi kamu nggak mau lagi mempertanyakan Bapa dengan anak, Tuhan dengan Tuhan. Bukan, tadi kau Roh buktikan dengan Bapa Tuhan. dan anak ini satu. Dari mana itu bisa satu? Kau baca bilangan 23:19. Iya, satu hakikat, bro. Bilangan 23:19. Hosea 11 ayat 9. Jangan Nah. lari dulu, satu-satu. Jangan lari dulu. Saya mau diskusi. Ada ya, Agatha Serius. manusia. Serius. Allah itu menjadi manusia nggak ada. Dengar, ada. Nggak ada. Kita satu-satu Berarti dulu. kontradiksi Satu-satu Alkitab dulu. itu dong. Ada yang mengatakan tidak. Dengar. Kalau Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Ngerti nggak di sini? Berarti tiga Tuhan gitu. Oke, kalau suara saya manusia, Kok suara-suara tubuh saya apa? manusia, Mana bisa pikiran suara saya itu kata manusia. Agatha? Kalau suara itu keluar dari Bang, kamu mau mengerti atau kita mau berantem? Kan nggak mau berantem. Gini, makanya dengar dulu lah, biar saya jelaskan ya. Saya ajari Agatha nih Alkitab. Oh jangan Bang, kamu jangan ngajarin saya Alkitab, karena kamu bertanya. Ajari Agatha Alkitab. Nah, Kalau dengar manusia- ya, Bang. Dengar. Kamu nggak mungkin ngajarin saya Alkitab. Nanti saya buka Agatha. Quran, saya ajarin kamu Quran. Boleh saya ajarin Saya kamu ajari Quran? Alkitab Agatha. Saya saya dulu ajarin habis kamu baca Quran, Alkitab mau? dari Kejadian sampai Kalau saya ajarin kamu Al-Quran mau? Loh, kamu ngajarin saya Alkitab. Saya ajarin kamu Al-Quran mau? begitu jelas kok pelintir. Oke. Kamu ajarin saya Alkitab ya. Kamu sering Ya. baca Alkitab kan? Oke. Saya Nah, tanya. sekarang gini, yang sekarang bisa gini ya. nih, kamu kan mau ngajarin, saya kasih pertanyaan, gantian dong. Ini seputar Alkitab ya. Kamu baca Alkitab kan? Betul? Saya diajarin ya. Oke. Nah, Pak silakan. Guru, saya mau nanya, Pak Guru, yang mengutus nabi siapa Pak Guru? Kira-kira? Katanya dia mau ngajarin saya Alkitab kan? Oke, Wong. Nih, saya kasih tahu kamu, Wong. Naik lagi, Wong. Jangan kabur, Wong. Ayo, Wong. Jangan kabur, Wong. Ayo, Wong, naik lagi. Jangan kabur dulu. Ajarin dong saya Alkitab. Tadi Wong bilang, siapakah yang mengutus nabi-nabi? Oke. Baca di situ. Ya. Ini Yesus ya yang ngomong ya? Betul? Merah ya, merah betul. Nah, Matius 34 ayat 23 ayat 34. Nah itu. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Loh, Wong gimana Wong kok kabur Wong? Kita mau ngajarin Alkitab. Gimana dong Wong? Katanya mau ngajarin Alkitab. Ambulan udah ready.
Udah saya bilang kamu nanya banyak, saya satu pertanyaan kamu langsung muntah darah. Kenapa gitu? Kita belum masuk ke Quran loh. Kita belum masuk ke Quran. Coba naik lagi Wong, kirim permintaan lagi Wong. Kok lari sih Wong? Ayo Wong. Wong. Itu dia masih naik komen lagi itu Wong. sih. Iya, naik kirim permintaan Wong. Kirim permintaan Wong. Gue jambak. Jambak Wong. Ayo Wong. Nah, coba. Wong ini udah baca Alkitab sering ya. Nih saya kaget loh, ini ternyata Yesus ngutus nabi-nabi. Ini harus tanggung jawab ini si Wong ini. Oke, Wong. Tadi kamu mau ngajarin saya Alkitab kan Wong? Betul? Halo Wong. Wong. Ya, halo. Jangan Ya, main katanya kick lah kamu- kata. Nggak Oke, bagus main katanya kick. kamu mau ngajarin saya Alkitab, Wong. Iya, Tadi kamu saya bilang ajarin. yang mengutus nabi-nabi adalah Tuhan. Coba sekarang dibuka Pak Guru. Murid mau bertanya, Pak Guru diem pasti. Ya, di Matius berapa? Coba lihat. Pak Guru ini siapa ya Itu Pak saya Guru lihat yang terjemahan lamanya dulu. Itu Ya, jangan-jangan boleh ayat. Pak Guru. Ya, Boleh, silakan. boleh, Pak Guru. Yaudah, Pak Guru, coba jelaskan dong Pak Guru. Matius berapa? 23 ayat Matius berapa? 34. 23 Matius ayat berapa? 34. 23 ayat 34. Coba dijawab ya Pak Guru. Saya penasaran ini siapa ya Pak Guru ya? Aduh. Gemes banget aku Pak Guru. Ini kok bisa ini yang mengutus nabi adalah Tuhan. Mantap. Nanti carikan Faslab yang mengutus nabi Faslab. Sorry, malaikat. Wahyu berapa ya Faslab ya? Nanti aku tanya lagi ya Pak Guru ya. 2 aja kok ini Pak Guru. Iya, silakan anak murid. Yaudah, bertanya. coba buka Pak Guru Matius 23 ayat 34. Tolong jelaskan sama saya Pak Ya, Guru. tunggu sebentar, saya lihat dulu konteksnya. Iya. Ya, Wah, Wahyu dulu. benar-benar keren loh. Lihat konteksnya dulu, mantap. Ini ketemu Ini nggak? baru Pak Wahyu Guru 22:16. Ya, udah di bawah. Sabar, ini cuma 2 aja ya Pak Guru ya. Saya nggak mau ke Quran Pak Guru, soalnya jijik tadi baca Quran ya. Kita belajar Alkitab aja ya teman-teman ya. Pak Guru, yang ini apa namanya? Ya, di situ siapa di situ? Cabe. Lihat aku Coba mengutus saya tanya. padamu nabi-nabi. Buka dulu Pak Guru, buka dong Pak Guru konteksnya tadi Pak Guru mau. Iya, buka sebentar aku konteks. lihat nih. Oke. Biar jelas. Matius 23:34 ya. Oke. Ya, Pak Guru, saya mau nanya dong itu siapa yang ngutus ya? Kita belajar dari Pak Guru Wong yang ada cabenya ya, guys. Pak Guru, ini apa namanya? Cabe. Ini lama lagi ngeliat konteks ini Pak. Jadi sabar ya. Nggak apa-apa. Murid harus diam. Kita belajar sama Iya. guru. Shh, murid diem ya. Iya. Guru lagi lihat konteks ya. Iya. Hmm. heeh. Siapa kira-kira itu Pak Guru? Aku di situ ya Pak Guru. Mau tanya itu aja Pak Guru. Ini. Oke. Ayat Di sini 34-nya saya mau Allah yang berbicara bukan Yesus. Ya, coba dari ayat 1-nya dibaca Pak Guru. Oh, sampai banyak 34. sekali kita baca ini. Oh, jadi aku di Ini situ aja siapa itu ya Pak poinnya Guru? kita baca. Nggak usah baca ya. macam-macam. Aku di situ siapa ya Pak Guru ya? Lihatlah aku mengutus kamu, nabi-nabi orang-orang bijaksana dan para Yang ahli benar kitab. dong, bukan itu tulisannya yang benar dong Pak Guru, ayat 34 Loh. Pak Guru. Coba Ini kan lihat. 34, kau lihat Kak? Oke. 34 Kak. Ya, jangan goyang-goyang Pak Guru, mata saya Ini, buram ini, Pak ini. Guru. Yang bagus Pak Guru lihat dong. Betul nggak Jangan 34 tuh? lihat. Betul nggak 34? Aku Betul nggak? lihat aku Ya? akan mana yang benar dong secara sekaligus. Aku bacakan, makanya dengar. Ya. Dengar. Oke. Di- Loh, di dibuka sini yang- kameranya yang- Pak Guru. Buka dulu Pak kameranya Pak Guru. Kan ayat itu sudah, Aduh Pak Guru. kan ayat itu udah kutunjukkan kan? Udah Enggak kutunjukkan, kan? kelihatan Pak Guru. Wah, Nggak bisa kita pegang diem aja. Aku bacakan aja, kau dengar aja. Di Pak sini Guru, yang mengutus itu Allah. Pak Guru dibuka dulu. Nih paslap ya, paslap deh. Paslap aja Yang deh. mengutus itu bukan Yesus, tetapi Allah.
Sabar, saya cuma nanya di situ aku siapa Pak Guru. Jujurlah Pak Guru, dibuka ya, karena Pak Guru HP-nya burung. Kita lihat ya, dari atas paslap. Ini kita cari nih. Itu yang mengutus Ngobrol Allah, sama bukan siapa? Yesus. Oke, ini ngobrol sama Yang di siapa situ ini? yang mengutus Allah. Ya, sabar dong. Cepat dari ayat 1. Ya, ini Oke, percakapan satu. antara siapa dengan siapa nih ya. Ya. Maka berkatalah, oh Yesus. Kok Pak Guru bohong sih? Kata Pak Guru tadi Allah, ternyata Yesus adalah Loh, Pak Guru kabur lagi. Aduh, Pak Guru naik dong. Aduh, saya cuma nanya aku di situ siapa? Ternyata Yesus. Aduh, Duh, belum satu lagi. Gini ya, lo Pak minta Guru, ini. saya mau nanya Wahyu 22 ayat. Nih, teman-teman kalau ada yang mau ngajarin di Alkitab kita harus terima ya. Nah, ini. Oke. Pak Guru, tutup dulu paslap, sabar. Pak Guru kenapa tadi bohong Pak Guru? Di situ katanya Allah, Yesus. Coba ayat buka lagi paslap Di yang tadi. situ Hmm. di situ Gimana? Allah yang mengutus, bukan Yesus. Coba ayat satunya kita baca Pak Di situ Guru. Allah. Coba baca ayat satunya Pak Guru. Coba. Ya. Maka ayo maka berkatalah Yesus. Wow, Yesus Allah ya Pak Guru. Oke, enggak, makasih ya Pak Guru ya. Ternyata aku Di itu situ adalah bukan perkataan Yesus. Oke, Wahyu. Sekarang Wahyu. Ini saya tanya ya Pak. Itu bukan Pak Guru, perkataan saya Yesus. tanya. Ya, saya baik. Pak Guru, yang mengutus malaikat kira-kira di dalam Injil itu siapa ya Pak Guru ya? Di dalam Alkitab. Lihat aja itu teks aslinya, nggak ada itu perkataan Ya. Yesus. Lihat Pak ada Guru, saya perkataan tanya. Yesus itu di teks. Pak Guru, saya cuma nanya yang biasa Jadi, saya nggak nanya Nggak Alkitab ada ya, saya itu, nanya. nggak ada itu. Jangan bohong kau. Ya, baik Jangan Pak Guru. bohong. Pak Guru, saya Lihat- nanya dong. Lihat terjemahan yang lamanya, lihat terjemahan asli, teks Siap, aslinya lihat. Nggak ada Siap. di situ. Oke, baik. Saya nggak nanya Alkitab lagi ya Pak Guru ya. Saya nanya, Pak, yang biasa mengutus malaikat itu siapa sih Pak? Tuhan yang Tuhan. mengutus. Oke, Pak Guru coba buka Wahyu 22 ayat 16. Saya mau nanya dong, itu Tuhan atau enggak ya? Oh, yang ngutus malaikat paslap Tuhan. Coba buka paslap. Tadi Pak Guru bilang yang mengutus malaikat Tuhan ya teman-teman ya. Siapakah Tuhan yang mengutus malaikat? Agak Mau pakai gedein. bahasa asli atau yang tadi? Bahasa Satu asli ayat atau tadi? aja, satu ayat aja. Oke. Nggak usah pakai bahasa asli. Kita bahasa Indonesia aja. Ya. Nah, loh, katanya yang ngutus malaikat siapa tadi Faslap? Tuhan. Tuhan. Coba baca Faslap. Aku Yesus telah Oh, mengutus Yesus malaikat. Tuhan. Oh alah, ternyata Yesus Tuhan. Makasih ya Pak Guru ya. Kita udah diajarin banyak hal sama Pak Guru Wong yang gambar cabe ya, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tadi di dalam Matius dia bilang, siapa yang ngutus Nabi? Allah. Siapa yang ngutus malaikat? Tuhan. Yesus semua itu. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tepuk tangan dong. Ya, makasih ya Pak Wong ya, udah ngajarin kita. Nggak usah banyak-banyak retorika kau di sini. Banyak cerita kau. Kalau murid itu nanya satu aja, tapi langsung keluar mencret. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka
berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini melihat aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malahan seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yahudi bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak yang kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumah. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan
pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dikapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasuki jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terpelas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka mau beritakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus mengambil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sesudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh rombanya itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi, dan mereka berikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang bukan potong-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepadanya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia mengutus aku. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami mencegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengupat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan menghilang upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tangannya menyesatkan engkau,
Penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada